Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban LKM 2 dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Made Pipiarianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 2 ini terdapat 15 soal yang diberikan. Yang pertama, tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik. Tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik adalah untuk menentukan sifat fisika zat organik yang terkandung dalam sampel, seperti menentukan sifat fisika, titik didih, titik leleh, dan juga indeks bias. Selain itu, tujuannya juga untuk menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik dan untuk mendeteksi gugus fungsional pada senyawa yang terkandung dalam sampel. Yang kedua, tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Prinsip kerja analisis kualitatif zat organik yaitu untuk mengidentifikasi zat yang belum diketahui dengan cara analisis secara kualitatif. Sebagian zat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki karena sifat fisika dan kimia zat tersebut ditentukan oleh gugus fungsinya. Penentuan sifat fisika dilakukan dengan mengidentifikasi senyawa organik dengan cara penentuan titik didih, titik leleh, dan juga indeks bias. Soal yang ketiga, gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, dalam praktikum ini digunakan alat utama yaitu alat tile, balok logam, dan refraktometer. Alat tile digunakan pada percobaan titik didih etanol. Dengan cara kerja, tabung tile dipanaskan sehingga gas terlarut berkembang dari sampel. Setelah sampel mendidih, pemanasan dihentikan sehingga suhu mulai menurun. Suhu yang tersedot ke dalam pipa kapiler tertutup merupakan titik didih sampel. Nah, alat balok logam digunakan pada percobaan penentuan titik leleh senyawa D-glukosa. Sedangkan alat refraktometer digunakan pada percobaan penentuan indeks bias etanol. Alat ini digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan tersebut atau bahan terlarut. Selain 3 alat utama yang digunakan, terdapat juga alat pendukung yaitu termometer, tabung reaksi, bunsen, pipa kapiler, spatula, dan juga kapas. Nah, selain alat-alat yang digunakan, terdapat juga bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu sampel senyawa D-glukosa, sampel etanol, dan juga minyak. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan titik leleh dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Titik leleh adalah suhu yang teramati ketika zat padat mulai meleleh, hingga semua partikel berubah menjadi cair. Nah, contohnya yaitu penentuan titik leleh D-glukosa dengan titik leleh 146 derajat Celcius. Yang kedua, penentuan titik leleh asam benzoat dengan titik leleh 122,3 derajat Celcius. Penentuan titik leleh pada etanol dengan titik leleh minus 144,1 derajat Celcius, penentuan titik leleh pada naftalena dengan titik leleh 80,26 derajat Celcius, dan penentuan titik leleh pada urea dengan titik leleh 133 derajat Celcius. Yang kelima, gambar secara detail cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerjanya yaitu pipa kapiler yang berdiameter 1,5 sampai 2,0 mm dengan panjang 5 cm. Salah satu ujungnya ditutup dengan memanaskan di atas api. Yang kedua, menghaluskan zat padat tersebut dengan spatula, lalu dimasukkan ke dalam pipa kapiler dengan menekan ujung pipa kapiler yang terbuka ke dalam senyawa halus tersebut. Selanjutnya, mengetuk-ngetuk pipa kapiler sehingga turun dan rapat, lalu memasukkannya hingga mencapai tinggi 0,5 cm. Yang ketiga, apabila menggunakan alat tile, pipa kapiler diikat pada termometer secara sejajar, lalu alat tile diisi dengan minyak dan dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai suhu 60 derajat Celcius, kemudian perlahan-lahan kenaikan temperatur 1-2 derajat Celcius setiap menitnya. Apabila menggunakan balok logam, pipa kapiler tidak perlu diikatkan pada termometer karena sudah dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan.
Selanjutnya, mencatat suhu zat yang mulai meleleh dan semua zat tepat meleleh. Yang keenam, alat delay diisi dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Mengapa sampai suhu tersebut? Karena pada suhu 60 derajat Celcius, posisi minyak goreng berada di antara fase padat dan cair, sehingga pada suhu tersebut dapat diamati perubahan suhunya. Yang ketujuh, trayek suhu ini tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa? Titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu serta tajam, dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang lebih dari 1 derajat Celcius. Besarnya trayek range titik leleh lebih besar dari 1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi atau dengan kata lain terdapat pengotor yang memengaruhi penentuan titik leleh. Oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Yang kedelapan, prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup dengan panjang 90-100 mm dan diameter 1 mm, dan pipa kecil panjang 10 cm dan diameter 5 mm ditutup dengan cara melelehkannya. Apa kegunaan penutup ini? Kegunaannya adalah untuk menahan udara yang masuk atau keluar pipa kapiler sehingga zat yang terdapat dalam pipa kapiler tersebut tidak dapat menguap. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan titik didih? Apa fungsi mengetahui suatu titik didih suatu zat? Titik didih adalah temperatur atau suhu ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Fungsinya yaitu untuk mengetahui suatu titik didih suatu zat, yaitu untuk memurnikan zat cair. Yang ke-10, mengapa penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan? Jelaskan. Indeks bias merupakan ukuran kelajuan cahaya di dalam zat cair dibandingkan ketika di udara, yang mana indeks bias menyatakan perbandingan antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan. Pada saat cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami perubahan kecepatan. Yang ke-11, sebutkan alasan-alasan minyak goreng sebagai penanas. Minyak goreng memiliki titik didih yang sangat tinggi, sehingga minyak goreng dapat digunakan sebagai penanas. Selain itu, minyak goreng juga dapat menentukan serta mempermudah dalam mengamati zat cair ketika diuji titik lelehnya dengan menggunakan senyawa-senyawa organik dengan suhu di atas 200 derajat Celcius. Selanjutnya, nomor 12, mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu serta tajam, yang mana dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang lebih dari 1 derajat Celcius. Besarnya trayek range titik leleh lebih besar dari 1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi atau terdapat pengotor yang mengaruhi penentuan titik leleh. Oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Yang ke-13, gambarkan rangkaian alat destilasi. Di slide telah ditampilkan rangkaian alat destilasi yang mana ada static clamp, labu destilasi, pembakar bunsen, termometer, dan wadah penampungan. Selanjutnya yang nomor 14, bagaimana caranya Anda menguji keberadaan H2O? Cara menguji keberadaan H2O adalah dengan menggunakan kertas kobalt. Pengujian menggunakan kertas kobalt dilakukan dengan cara menyentuhkan kertas kobalt kepada air uap hasil pembakaran senyawa karbon. Apabila bereaksi dengan uap air, maka kertas kobalt yang berwarna biru akan berubah menjadi warna merah jambu. Selain itu, dapat juga menggunakan cara elektrolisis, yaitu dengan menggunakan katalis atau larutan elektrolit dalam memproduksi gas hidrogen atau gas lainnya. Tujuannya untuk mempercepat reaksi. Yang ke-12, sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Yang pertama, asamkan kurang lebih 2 ml ekstrak natrium dengan asam asetat dan dididihkan.
Yang kedua, periksa gas yang timbul dengan kertas saring yang dicelupkan ke dalam larutan PB asetat 10%. Amati perubahan yang terjadi pada kertas saring. Terbentuknya warna hitam menunjukkan adanya belerang. Yang ketiga, sisa filtrat dalam tabung reaksi ditetesi larutan natrium nitroprosid Na2 konsentrasi Fe Cn 5 kali NO. Bila ada belerang, maka larutan berubah menjadi gelap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.